Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taryan Padilla dengan NIM 220204 dan 22004 dari Prodi Teknik Elektro Konsentrasi Software Engineering ICS D4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan kepada saya sebagai penilaian ujian akhir semester dengan matkul Objek Orientasi Desain. Nah, langsung saja di sini ada deskripsi masalah yang kita punya, yaitu sebuah bioskop ingin mengembangkan sistem pemesanan tiket berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk mencari jadwal film, memilih tempat duduk, dan membeli tiket secara online. Sistem ini harus menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk pengguna umum serta antarmuka administrasi untuk manajemen film dan jadwal. Sistem harus memastikan bahwa tidak ada dua pengguna yang dapat memesan kursi yang sama untuk satu pertunjukan. Nah, di sini tujuannya yaitu membuat sistem yang efisien dan user friendly untuk pemesanan tiket. Yang kedua, memastikan data konsisten dan akurat. Yang ketiga, menyediakan alat untuk pengelola film dan jadwal pertunjukan. Dan di sini kita masuk kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu pengguna umum dapat mendaftar dan masuk ke sistem. Yang kedua, mencari film berdasarkan judul, genre, dan jadwal. Yang ketiga, melihat detail film, sinopsis, durasi, rating, dan lain-lain. Yang keempat, memilih waktu pertunjukan dan tempat duduk. Yang kelima, melakukan pembayaran untuk memesan tiket. Yang ketujuh, menerima konfirmasi tiket melalui email. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 2. Admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus film dan jadwal pertunjukan. Yang kedua, melihat laporan penjualan tiket. Yang ketiga, mengelola informasi pengguna. Nah, di sini kita masuk kebutuhan non-fungsional. Sistem harus responsif dan mudah digunakan. Yang kedua, keamanan data pengguna dan transaksi harus terjamin. Yang ketiga, sistem harus bisa menangani sejumlah besar pengguna secara bersamaan. Nah, di sini kita masuk di tugasnya. Tugasnya yaitu yang pertama, identifikasi kelas-kelas yang diperlukan. Identifikasi dan jelaskan kelas-kelas utama yang diperlukan dalam sistem ini. Setiap kelas harus memiliki atribut dan metode yang relevan. Yang pertama yaitu kelas user. Atributnya itu user ID, integer primary key. Yang kedua, surname string. Yang ketiga, password string. Yang keempat, email string. Metodenya yaitu register, login, logout, share movies. Nah, selanjutnya kita masuk di kelas admin. Atributnya yaitu admin ID, primary key, name, string, method, ada movie, update movie, delete movie, ada showtime, update showtime, delete showtime, view sales report, manager user. Nah, selanjutnya kita masuk di kelas yang ketiga, movie. Atributnya yaitu movie it, primary key, title string, genre string, synopsis string, duration integer, rating string. Metodenya itu get movie details. Nah, di sini kita masuk di kelas yang keempat, showtime. Atributnya itu showtime id, primary key, movie it, integer, foreign key, dan movie. Start time, date time, available, sets, list string. Metodenya itu get available seats. Yang kedua, update available seat. Nah, di sini kita masuk di kelas yang kelima yaitu tiket. Atributnya yaitu tiket ID, integer primary key, user ID, integer foreign key, dan user. Yang ketiga, showtime ID, integer foreign key, dan showtime. Yang keempat, set number string. Yang kelima, phrase double, payment status atau string. Metodenya itu generator ticket. Yang kedua, send confirmation email. Selanjutnya kita masuk di kelas yang keenam, payment. Atributnya itu payment it, integer primary key, user it, integer foreign key, dan user. Yang ketiga, ticket ID, integer foreign key dari tiket. Amount itu double, payment method string, payment status string. Metodenya itu process payment. Nah,
Selanjutnya kita masuk di soal nomor 2. Soalnya itu gambarkan diagram kelas OML yang mencakup semua kelas yang telah Anda identifikasi beserta relasinya. Nah, di sini kita boleh lihat kelas diagram sistem pemasangan tiket bioskop. Nah, di sini kelas pertama yaitu ada admin, user, payment. Yang ketiga showtime. Yang keempat movie dan tiket. Nah, selanjutnya kita pindah ke kelas payment. Di kelas payment ini terdapat beberapa atribut seperti payment ID, user ID, tiket ID, dan amount atau jumlah metode atau metode pembayaran, dan payment status atau status pembayaran, dan juga terdapat satu metode yaitu proses payment. Kelas payment ini memiliki hanya dua relasi, yaitu relasi dengan satu user dengan kelas user memiliki relasi yaitu many to one, yang dimana banyak pembayaran dikelola oleh satu user, dan relasi payment ini memiliki relasi dengan tiket one to one, yang dimana satu pembayaran tiket hanya untuk satu tiket. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 3. Soalnya itu buat diagram sequence untuk skenario pemesanan tiket mulai dari pencarian film hingga konfirmasi pemesanan. Nah, di sini boleh kita lihat gambar sequence diagram skenario pemesanan tiket. Nah, di sini kita akan jelaskan. Selanjutnya kita akan membahas sequence diagram skenario pemesanan tiket. Yang pertama di sini user menentukan akan melakukan klik pada pencarian film. Pada halaman pertama, selanjutnya halaman utama akan melakukan request permintaan terhadap sistem. Lalu sistem akan menampilkan halaman pencarian film kepada user. Selanjutnya user akan melakukan input berupa nama, genre, dan jadwal. Lalu pada halaman pencarian film akan diproses nama film, genre, dan jadwal user yang tadi. Nah, sini kita boleh lihat gambarnya. Cukup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.